Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga untuk Mbak Nisa. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti dan sama-sama belajar tentang materi yang akan kami sampaikan kali ini. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Anissa selaku dosen pengampu mata kuliah Dinamika Molekul Kimia 4A. Dan tak lupa teman-teman semuanya yang mengikuti mata kuliah dinamika molekul ini. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Fatih Azamuna, kemudian rekan saya yaitu Sarah Idhraudri akan menyampaikan tentang materi reaksi orde tinggi. Nah, sebelum kita memasuki tentang materi reaksi orde tinggi ini, sebagai pengantar nih, kita flashback dulu ke materi yang minggu lalu, yaitu ada reaksi orde 0, kemudian orde 1, dan 2. Nah, orde reaksi itu apa sih? Orde reaksi itu memiliki arti sebagai pangkat perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju. Nah, suatu reaksi dikatakan memiliki orde 0 itu jika tidak dipengaruhi oleh nilai konsentrasi reaktan. Nah, jika suatu reaksi dikatakan memiliki orde 1 itu apabila laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Kemudian, untuk yang orde 2 itu dikatakan memiliki reaksi orde 2 itu ketika laju reaksinya sebanding dengan kuadrat konsentrasi salah satu pereaksi atau dengan hasil konsentrasi dua pereaksi yang masing-masing dipangkatkan 1. Langsung saja kita ke pembahasan kali ini ya. Di sini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama kita akan belajar tentang definisi orde tinggi. Kemudian ada persamaan penurunan hukum laju orde tinggi. Kemudian bentuk terintegrasi dari hukum laju orde tinggi. Kemudian cara menentukan laju reaksi orde tinggi. Kemudian bentuk grafik dan makna dari grafik orde tinggi, dan yang terakhir yaitu contoh tipe reaksi orde tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sarah Idhraudri. Dipersilahkan. Kita masuk pada pembahasan materi yang pertama. Apa sih definisi dari orde tinggi? Mungkin teman-teman tahu atau sekiranya pernah mendengar mengenai definisi orde tinggi. Menurut kelompok kami, definisi dari orde tinggi itu ialah suatu reaksi di mana terdapat 3 molekul dalam sebuah reaksi. Jadi, dalam satu reaksi itu ada 3 molekul di dalamnya. Dengan kata lain, jumlah molekul yang dibutuhkan untuk suatu reaksi dapat bereaksi adalah 3. Nah, reaksi orde tinggi ini bisa juga kita sebut sebagai reaksi orde ketiga. Pembahasan materi selanjutnya itu ada persamaan penurunan hukum laju orde tinggi. Orde tinggi atau yang bisa kita katakan sebagai reaksi orde ketiga disebut juga sebagai reaksi termolekular. Bisa teman-teman perhatikan pada slide, itu kan ada 3 ya. Nah, untuk yang pertama, ketika konsentrasi ketiga reaktannya itu sama. Jadi, reaksinya 3A langsung menjadi produk dengan persamaan reaksi minus D kali konsentrasi A per DT sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 3. Untuk yang kedua, ketika konsentrasi dua reaktannya itu sama, sedangkan satunya lagi berbeda. Jadi 2A plus B menjadi produk dengan persamaan reaksi minus D dikali dengan konsentrasi A per DT sama dengan K dikali konsentrasi A kuadrat dikali konsentrasi B. Dan yang terakhir, ketika ketiga reaktan memiliki konsentrasi yang berbeda. Jadi A plus B plus C menjadi produk dengan persamaan reaksi minus D
kali konsentrasi A per dt sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B dikali dengan konsentrasi C. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu bentuk terintegrasi dari hukum laju orde tinggi. Nah, di sini rumusnya yaitu 1 per konsentrasi A kuadrat sama dengan 1 per konsentrasi A0 kuadrat ditambah 2 KT. Nah, rumus itu didapatkan dari hasil penurunan hukum rumus laju reaksi yang konsentrasinya sama, yaitu rumusnya min D konsentrasi A per dt sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 3. Nah, jika diuraikan, ini kita tanda negatifnya kita pindah, maka D konsentrasi A per konsentrasi A pangkat 3 sama dengan min K dt. Lalu kita integralkan. Integral konsentrasi A0 sampai konsentrasi A, D konsentrasi A per konsentrasi A kuadrat sama dengan min K integral dari 0 sampai T dt. Kemudian hasilnya yaitu min setengah 1 per konsentrasi A kuadrat dikurangi 1 per konsentrasi A0 kuadrat sama dengan min KT. Lalu 1 per konsentrasi A kuadrat dikurangi 1 per konsentrasi A0 kuadrat sama dengan 2 KT menghasilkan 1 per konsentrasi A kuadrat sama dengan 1 per konsentrasi A0 kuadrat ditambah 2 KT. Ini rumusnya sama dengan yang di atas ini. Jadi ini merupakan hasil penurunan dari hukum laju reaksi untuk konsentrasi yang sama. Kemudian untuk bentuk grafik dan makna dari reaksi orde tinggi. Nah, di sini ada 3 grafik. Yang pertama yaitu grafik antara waktu dan 1 per konsentrasi A pangkat 2. Di sini itu maknanya yaitu berbanding lurus. Oleh karena itu artinya jika 1 per A kuadrat dinaikkan, maka waktunya juga akan naik. Nah, di sini interceptnya yaitu 1 per konsentrasi A kuadrat, sedangkan untuk slope-nya yaitu 2K. Nah, untuk grafik selanjutnya yaitu grafik antara laju reaksi terhadap konsentrasi A pangkat 3. Nah, di sini juga grafiknya berbanding lurus. Jadi ketika laju reaksi naik, maka maksudnya jika konsentrasi A pangkat 3 naik, maka laju reaksinya juga akan naik. Kemudian untuk grafik antara waktu paruh terhadap 1 per konsentrasi A0 kuadrat. Di sini juga berbanding lurus ya teman-teman. Jadi ketika nilai 1 per konsentrasi A0 kuadrat itu tinggi, maka waktu paruhnya juga tinggi. Begitu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu cara menentukan laju reaksi orde tinggi. Nah, di sini kita menggunakan metode setengah reaksi. Tadi kan kita dapatkan rumus 1 per konsentrasi A kuadrat sama dengan 1 per konsentrasi A0 kuadrat ditambah 2 KT. Nah, ini kita uraikan sehingga kita pindah ruas KT-nya menjadi di sebelah kiri, maka KT sama dengan 1 per 2 konsentrasi A kuadrat dikurangi 1 per 2 konsentrasi A0 kuadrat. Nah, kita asumsikan konsentrasi A itu sama dengan konsentrasi A0 per 2. Sedangkan untuk T-nya yaitu, karena kita ini pakai metode setengah reaksi, maka T-nya yaitu T pangkat 1 per 2. Nah, kita masukkan rumus yang ini dengan asumsi yang ini. Jadi, KT pangkat 1, K kali T pangkat setengah sama dengan 4 per 2 konsentrasi A0 kuadrat dikurangi 1 per 2 konsentrasi A0 kuadrat. K kali T pangkat setengah sama dengan 3 per 2
konsentrasi A0 kuadrat, kemudian kita dapatkan hasil waktu paruhnya yaitu T pangkat setengah sama dengan 3/2K kali konsentrasi A0 kuadrat. Untuk pembahasan materi yang terakhir, itu ada contoh tipe reaksi dari order tinggi. Bisa teman-teman lihat pada slide. Di situ ada reaksi untuk oksida nitrat dengan klorida. Untuk reaksinya, 2NO plus Cl2 menjadi 2NOCl. Untuk V sama dengan K dikali dengan konsentrasi NO kuadrat dikali dengan konsentrasi Cl2. Maka order yang dihasilkan adalah order 3 karena order reaksi di atas sama dengan penambahan eksponen dari oksida nitrat dan kloridanya. Untuk reaksi yang di bawah itu ada reaksi dari nitrat oksida dengan oksigen. Untuk reaksinya 2NO plus O2 menjadi 2NO2. Untuk V sama dengan K dikali dengan konsentrasi NO kuadrat dikali dengan konsentrasi O2. Oleh karena itu ordernya juga sama dengan 3 karena 2 ditambah 1. Di sini kami menambahkan contoh soal, berharap teman-teman bisa lebih memahami. Nah, untuk soal ini yang diminta adalah mencari nilai K, di mana order reaksi 3 ini memiliki general form 3A langsung menjadi produk dengan V sama dengan 0,36 molar per second. Dengan konsentrasi reaktan yang dimiliki adalah 0,35 mol per liter atau molaritas. Nah, kita masukkan semua yang diketahui di dalam soal, yaitu V dengan konsentrasi A-nya. Yang ditanyakan K, kita masukin rumusnya. Rumus di sini adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan 3. Kenapa dipakai rumus yang itu? Kalau teman-teman ingat, itu pada pembahasan materi yang kedua, kita kan bahas mengenai penurunan persamaan hukum laju order tinggi. Nah, disitu kan disebutkan ada 3 ya. Nah, ini kita pakai untuk rumus yang pertama. Karena general formnya 3A langsung menjadi produk. Habis itu kita masukin semua nilai-nilainya. Untuk V 0,36 molar per second sama dengan K-nya tetap karena itu yang kita cari. Konsentrasi A-nya 0,35 molar dipangkatkan 3. Selanjutnya 0,36 molar per second sama dengan K dikali 0,042875 molar kuadrat. Kenapa jadi molar kuadrat? Yang tadinya molar pangkat 3 menjadi molar kuadrat karena molar yang satunya lagi itu kita coret dengan molar yang punya CV yaitu 0,36. Jadi kita keluarkan K-nya sama dengan 0,36 dibagi dengan 0,042875. Dihasilkan K sama dengan 8,4 molar pangkat minus 2 per second. Baik, itu tadi merupakan pemaparan materi dari kelompok 3. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kritik dan saran untuk kelompok kami persilahkan bisa disampaikan melalui platform yang nanti akan digunakan untuk diskusi. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.